udah dengan baik. Diapain lagi nih Bu? Kita tunggu Bu Terima kasih. Bu Banon. Ya, terima kasih Ibu Darni yang telah memberikan kesempatan kepada saya Ya Bu. untuk mengawal acara dari Safari Dakwah Taklim Parwati Pusat. Mohon izin Buya dan Bunda, saya Balin Sri Aksasi dari PD Jawa Tengah untuk mengawal acara. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan tadi tiba-tiba laptop saya mengalami gangguan sehingga hilang sebentar. Namun ini saya ganti melalui menggunakan HP. Jika ada kekurangan sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Perwati Pusat dan Jawa Tengah, yang kami hormati Ibu-ibu, Umi-umi, Ketua Daerah Perwati di seluruh Indonesia, yang kami hormati Umi, Buya, Umi, undangan secara keseluruhan yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti Safari Dakwah Parwati Pusat. Buya dan Bunda, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk bisa bertemu berwajah di lewat Zoom meeting ini. Pada kesempatan hari ini tema yang akan disampaikan yaitu oleh narasumber kita, peran muslimah dalam mengisi kemerdekaan. Berikut akan kami membacakan sedikit ini segera saja kita awali pertemuan pagi hari ini, yaitu pembukaan dengan pembacaan Al-Quran surat Al-Luqman ayat 12-14 beserta sari tilawahnya oleh Umi Dr. Anda Hajah Ahyati Rahayu. Untuk itu waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunay bunayya la
يشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Shadaqallahul azim. Terjemahan. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Ahijah Asyatiah Rahayu yang telah membacakan surat Al-Quran, surat Luqman 12-14 dan satu tilawahnya. Berikutnya adalah sambutan Ketua Umum Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah, Umi Dr. Anda Hajah Abdulwati Ali MNP. Untuk itu menyingkat waktu dipersilakan. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Ya, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu
PD Jateng, Bu Banun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu hikmah-Mu dan limpahkanlah kepada kami rahmat dan dari gudang-Mu. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara yang mengasihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum, pengurus, pimpinan pusat dan daerah serta organisasi rumpun dan fungsional Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Yang kami hormati penceramah kita hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Umi Dr. Mardiah SKM MKes. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut, Bun. Yang kami hormati Ibu Pengawas dan Penasehat, Ibu Pembina Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati yang hadir pada saat ini. Saya lihat di layar kaca Ibu Dr. Nur Aini, Bunda sudah hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu Nurmayeti juga sudah hadir karena beliau sekarang berada di Bandung dalam tugas tertentu. Yang terhormat para ketua dan pengurus daerah Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati serta jajarannya, dan para pengurus pimpinan pusat Perwati serta jajarannya. Yang terhormat umi-umi majelis taklim yang hadir, yang saya banggakan, pusat maupun daerah. Pimpinan organisasi-organisasi pusat yang kami undang pada hari ini mudah-mudahan telah hadir di tengah-tengah kita. Umi dan Buya serta undang hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya dan kekuatannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini, sebuah rangkaian taklim safari dakwah Perwati yang membawa tema yang sangat penting untuk kita pada saat ini, yaitu peran muslimah dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau pada akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kehadirannya para umi-umi, buya-buya Zumit pada pagi hari ini yang telah hadir bersama kita. Juga terima kasih kepada pimpinan daerah Perwati Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi tuan rumah pada safari dakwah taklim bulan ini, bulan Agustus. Juga terima kasih kepada tim pelaksana pimpinan pusat yang setiap bulannya selalu bekerja keras dan antisipasi untuk hal ini. Terima kasih Bu Rina beserta timnya. Juga terima kasih kami yang tak terhingga kepada penceramah kita pagi ini, Umi Dr. Mardiah SKM MKes, juga dari Jawa Tengah, yang telah berkenan memenuhi undangan Perwati pagi ini walaupun dalam kesibukan yang luar biasa tentunya, yang akan memberikan pencerahan kepada kita pagi ini. Sekali lagi terima kasih Umi dan beliau juga
sebagai pengurus pimpinan daerah Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati Jawa Tengah tentunya. Semoga amal ibadah Umi ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Taklim Safari Perwati yang saya banggakan, kegiatan Taklim Safari Dakwah bulan ini bertepatan juga dengan bulan Agustus, di mana bulan Agustus yang senantiasa mengingatkan kita akan satu hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa kita ini, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah amanah sejarah yang tidak lahir begitu saja, akan tetapi hasil perjuangan dan pengorbanan dari pahlawan kita, termasuk pahlawan perjuangan para muslimah, yang kerap dilupakan dari lembar sejarah utama, yaitu perjuangan muslimah yang sering kita sebut dengan Kartini muslimah. Kartini muslimah ini di samping memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, tentu juga memperjuangkan kemerdekaan kaum perempuan dalam segala aspek bidang sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, tema kita hari ini menjadi sangat penting karena muslimah bukan hanya objek pembangunan saja, akan tetapi juga subjek perubahan bagi bangsa dan agama. Peran kita hari ini bukan lagi memanggul senjata seperti dahulu, tetapi peran kita mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata lewat ilmu, lewat dakwah, lewat pendidikan, lewat pemberdayaan umat tentunya. Dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya, barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dalil kuat bagi kita bahwa amal soleh perempuan termasuk dalam pembangunan bangsa dihargai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Taklim Perwati yang saya banggakan, saya mengajak kita semua para kader dan simpatisan Perwati untuk menjadikan momentum pertemuan hari ini sebagai ajang introspeksi dan penyemangat kita. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan karya, dengan dakwah, dengan pelayanan umat yang penuh keikhlasan. Karena muslimah penerus perjuangan saat ini bukan dengan bambu runcing, tetapi dengan pena, dengan pendidikan, dengan dakwah, dan dengan pelayanan sosial. Perwati percaya bahwa kebangkitan umat dimulai dari perempuan, dari rumah tangga, dari majelis taklim, dan dari komunitas dakwah yang konsisten. Oleh karena itu, kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi bebas dari kebodohan, dari kemiskinan, dan juga dari kebekuan iman dan takwa kita. Umi-umi yang solehah, sebentar lagi kita akan simak bersama tauziah dari penceramah kita yang akan mencerahkan kita, yang sudah hadir di tengah kita dari pagi tadi untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Umi Marliah SKM MKes, terima kasih Umi atas bagi ilmunya kepada kami. Semoga Allah SWT memberikan pembalasan yang setimpal. Mari kita sambut
Dan kita jadikan setiap langkah kemerdekaan ini sebagai bentuk syukur kita dengan peran nyata, amal baik, serta semangat sebagai Muslimah Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-85 merdeka. Majelis Taklim Perawati yang saya banggakan, demikian sambutan saya pada waktu yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun. Sebelum naik perahu ke pulau seberang, membawa bekal dengan semangat membara. Muslimah tangguh bukan sekadar terang, akan tetapi pelita bangsa dan perjuang penjaga agama. Elok berseri bunga di taman, dipetik dengan tangan penuh kelembutan. Muslimah hadir bukan hanya sekedar hiasan, tetapi penggerak perubahan dan kekuatan keumatan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam kepada MC. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Banun belum dibuka. Bu Banun belum dibuka mic-nya. Ya, Bunda. Ini di laptop saya ada masalah, Oke. sehingga saya menggunakan double. Mohon maaf. Ini. Terima kasih, Bunda, atas sambutannya yang luar biasa. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya adalah pemberian materi oleh Ustazah Dr. Mardiah Enfes dengan tema maaf, ini harusnya foto bersama dulu. Kita jeda ya Bunda, kita foto bersama dulu. Mohon maaf, Umi Dr. Mardiah. Kita foto bersama dulu. Kita persiapkan. Untuk itu kami serahkan kepada Umi Selvi Yalni SH. Boleh Nggo, tolong bantu boleh Nggo. Baik, terima kasih Umi-umi semua. Sebentar. Mohon umi-umi yang berkenan dapat mengaktifkan videonya supaya kita bisa foto bersama. Di layar saya ini ada sebentar. Ya. Ada 3 layar. Mohon bersabar untuk pengambilan masing-masing layar. Oke, saya ambil untuk layar yang pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, siap-siap untuk layar yang kedua. 1, 2, 3. Iya, saya izin tes dulu. Siap-siap untuk layar yang ketiga. Iya, 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Umi semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih Umi Selvi yang telah mengambil foto bersama.
Selanjutnya, untuk meningkat waktu, kita akan langsung mendengarkan tausiah dari Umi Ustazah Dr. Maldiah SKM MKes. Sebelumnya akan kami bacakan kurikulum vitae dari Dr. Maldiah SKM MKes yang memang kegiatannya sangat luar biasa. Kami singkat saja, ini. Dilihat dari pendidikan, beliaunya menyelesaikan studi di sekolah dasar di Jami Pemalang pada tahun 1976, kemudian SMP di Comal Pemalang pada tahun 1980, dilanjutkan di Iman Babaan Tegal pada tahun 1986, kemudian S1 Kesehatan Masyarakat dari Universitas Diponegoro diselesaikan pada tahun 2008, S2 Magister Kesehatan Universitas Diponegoro diselesaikan pada tahun 2010, serta S3 Manajemen Pendidikan Universitas Habis. diselesaikan pada tahun 2017. Pengalaman kerja kami ringkaskan pada tahun 1987 sampai 2010 menjadi dosen tidak tetap Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2022 menjadi Direktur Keperawatan Rumah Sakit Fatimah Sultan Demak. Kemudian sampai sekarang menjadi dosen luar biasa Universitas Diponegoro. Yang lain adalah dosen Universitas Muhammadiyah Kendal Batang atau Unkaba sampai sekarang. Dan yang paling spektakuler ini beliau adalah surveyor akreditasi rumah sakit tahun 2024 hingga sekarang. Pengalaman organisasi sangat banyak sekali, kami ringkaskan sekarang saja, yaitu Wakil Ketua Majelis Kesehatan PWA Jateng pada tahun 2025 sampai sekarang, Wakil Bendahara MPKU PWM Jawa Tengah tahun 2005 hingga sekarang. Dan beberapa organisasi yang beliau pimpin termasuk pondok pesantren yang ada di Tegal yang telah beliau rintis hingga tahun ke-6 sekarang ini. Demikian Bunda sedikit kurikulum vitae yang memang banyak sekali dari Umi Dr. Maldiah MKes. Untuk menyingkat waktu karena Umi Ustazah Dr. Maldiah SKM MKes akan diberikan waktu selama 24 menit. Untuk itu kepada beliau Umi Ustazah Dr. Maldiah SKM MKes dipersilahkan. Terima kasih, Bu Banun. Suara saya sudah terdengar? Ya Bun, jelas. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum PP Parwati dan seluruh jajarannya serta seluruh PD Parwati se-Indonesia yang tidak bisa kami sebut satu persatu, pembina, penasehat, perti maupun Parwati, umi-umi, buya-buya yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan yang pasti adalah nikmat kemerdekaan yang Allah berikan khususnya kepada bangsa Indonesia ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat salam marilah kita sanjungkan kehadirat beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Zoomiyah. Pagi hari ini ya mid Zoom, kita bersyukur bisa bertemu, bersilaturahim dalam rangka safari dakwah Perwati. Yang pertama saya akan buka dulu dengan tadi Bu Ketum sudah menyampaikan pantunnya. Pantun saya pergi haji ke kota Mekah. Namun kalau warga Jawa Tengah itu ada yang dari Temanggung. Semoga pengajian ini membawa berkah dan Perwati semakin tersanjung. Amin. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai kajian, saya ingin supaya kita tetap semangat. Saya ingin berikan 3 door prize ya, pertanyaan. Supaya nanti ada energi positif dari kita. Yang pertama pertanyaannya, yang paling cepat jawab di chat, nanti Bu Erna akan mencatat. Nanti diminta ada nomor rekening ya, biar mengganti pulsa. Sebagai pengganti pulsa saja. Ini supaya rame aja ya. Mohon maaf. Amin. Terima Iya. kasih, Bu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kapan lahirnya Ibu kita Kartini? Yang paling cepat, paling dapat. 21 April. Tidak boleh dijawab. Dicat ya, dicat. Ya, jawab dicat. Cepat. Iya. Tahunnya juga ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Jawabnya hanya 1 pertanyaan ya, enggak boleh double. Ini yang jawab hanya satu-satu. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, siapa mufassiroh pertama? Mufasir wanita ya. Itu pertanyaan kedua. Nah, ini jawabnya satu-satu saja, tidak boleh tiga-tiganya. Dan siapa yang paling cepat yang dapat. Nah, pertanyaan ketiga, Buya mantan Presiden Hatta itu mengarang kitab Tafsir Al-Hassar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengarang 21 kitab. Nah, pertanyaannya, apa kitab yang paling terkenal yang dikarang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Silahkan dijawab di chat, yang paling cepat yang dapat. Terima kasih, itu pembukaan dari saya, mudah-mudahan berkenan semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kita akan langsung pada kenapa Ibunda Kartini. Ibunda Kartini ya yang terkenal di Indonesia. Namun sebagai muslimah kita mesti melihatnya adalah ibu atau Sayyidatuna ya. Ibunda para istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para istri Rasulullah di dalam memperjuangkan Islam. Tentunya salah satunya adalah perjuangan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan khususnya bagi wanita itu dimulai dari kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, di mana kita ini adalah umat yang dimuliakan, utamanya wanita. Ketika sebelum Rasulullah hadir, diutus, wanita lahir itu dibunuh ya. Dan kemudian ketika sudah Rasulullah Muhammad hadir, kita dimuliakan sebagai wanita. Bahkan salah satu hadisnya adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini kemuliaan wanita. Sungguh luar biasa wanita diciptakan ya. Yang Masya Allah, kalau kita lihat dari sisi kemuliaan, dari sisi Allah ciptakan makhluk Allah ya, itu wanita. Kenapa wanita diberikan Allah sebagai penerus, sebagai memiliki organ reproduksi yang sungguh luar biasa. Nah, nanti akan ketemu tadi yang disampaikan Ibu Ketum ya,
bahwa wanita adalah madrasatul ula, pendidik pertama. Ya, ini nggak boleh marry sama bapak-bapak nggak boleh marry juga sama bunda-bunda kita, umi-umi kita ya, karena kenapa kita wanita dimuliakan oleh Allah. Ternyata kalau kita lihat sel-sel di tubuh kita, ya, Allah ciptakan manusia itu yang paling banyak. Itu di mana? Ternyata di ovum. Kita kadang-kadang nggak pernah berpikir ya, kalau ternyata itu ada pada ovum. Allah ciptakan yang terbanyak. Kalau ibunda Hawa bisa melahirkan, ya itu sampai berapa? Banyak, sampai 241 kalau menurut tafsir Ibnu Abbas. Kalau menurut hadis itu 41. Dan yang terakhir adalah nabi yang terkenal, yaitu Nabi Sis yang tidak termasuk di dalam 25 nabi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan seluruh buya-buya yang hadir di Zoom ya ini, semoga kita sehat selalu dan terus bisa berjuang ya. Kemerdekaan yang luar biasa ini dimulai memang dari zaman dulu. Nah, kenapa kita sering mengatakan Kartini ya, Kartini? Karena Ibunda Kartini ini Masya Allah luar biasa kalau kita korek ya. Ibunda Kartini di usia yang 25 tahun, beliau sudah mengarang sebuah buku yang menjadi monumen bagi seorang wanita bagaimana berjuang. Dan beliau mengarangnya itu apa? Habis gelap terbitlah terang. Nah, buku itu sesungguhnya terilhami dari mana? Yaitu dari surat Al-Fatihah. Ya. Minadzulumati ilan nur. Nah ini. Jadi kalau kita berpikir bahwa Ibunda Kartini adalah tokoh muslimah sejati, di mana Al-Quran yang dimulai dengan Fatihah, dan Fatihah ini adalah Masya Allah ya, Fatihah ini kesimpulan, merupakan ringkasan dari seluruh kitab Allah. Kalau kita sadar berapa kitab Allah, ternyata kitab Allah itu tidak hanya 4. Tidak hanya Al-Quran, tidak hanya hadis, tidak hanya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, tidak. Tetapi ada suhuf-suhuf yang kadang kita tidak melihat. Ya, ada suhuf yang diberikan. Dan jumlah kitab dari Allah itu sesungguhnya ada 114 yang sering disingkat ya, disingkat-singkat. Tapi yang diberikan kepada Nabi Sis saja itu 50 suhuf. Kalau Nabi Adam itu 10 ya, nabi-nabi yang lain. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita ke kitab-kitab? Karena kita ini ingin berperan wanita sebagai pendidik yang pertama ya, karena tadi wanita umi kita ini adalah madrasatul ula, negara an-nisa imadul bilad. Wanita ini tiang negara ya, imadul bilad. Wanita tiang negara ya, karena itu penting banget ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita wanita ya penting banget harus pinter. Kalau wanita itu hanya konco wingking, itu sesungguhnya kayaknya konco wingking saja, itu kayaknya kurang ya. Karena istri-istri Rasul itu luar biasa. Sudah ada yang bisa jawab semuanya 3 pertanyaan? Lupa. Belum ada yang Oke. ini chatnya, belum ada yang Sudah, mengisi Bu. nih. Iya, udah ada yang jawab ya. Nah, ini saya sebelum saya ke materi tambahan, kita akan ke kembali ke tadi Zoom. Tadi 3 pertanyaan. Ibunda Kartini lahir 21 April 1879. Beliau sudah mengawali Indonesia. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, siapa mufassiroh pertama? Itu Ibunda Sayyidatuna Hafsah. Siapa Sayyidatuna Hafsah? Istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
beliau juga putri dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya. Beliau yang menjadikan ayahandanya masuk Islam. Karena apa? Karena dibacakannya surat apa? Ada yang tahu? Surat Toha ya. Di mana Al-Quran itu tidak untuk memberi kesusahan, tetapi untuk memberi kebahagiaan. Nah, karena itu maka kita harus selalu bahagia. Karena kunci surga hanya satu, yaitu bahagia. Maka dalilnya qad aflahal mu'minun. Benar-benar akan bahagia. Selanjutnya ada 10. Apa? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Nah, ini pertama ya. Nanti kalau pada saat-saat yang lain saya akan mengupas bagaimana sholat harus khusyuk. Tetapi pada hari ini adalah bagaimana kita menciptakan, mendidik kita untuk menciptakan generasi yang utama. Generasi utama itu ya sholatnya mesti khusyuk. Sholat itu harus khusyuk. Maka pendidikan di situ penting banget ya. Berperan dalam pendidikan itu begitu. Artinya bagaimana mengajak kita. Kenapa sholat harus khusyuk? Karena kalau sholat tidak khusyuk, maka hasilnya apa? Hasilnya wailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang sholat. Nah, maka penting banget pendidikan pertama bagaimana as-sholat imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau tadi wanita tiang negara. Wanita harus menyampaikan bagaimana pendidikan agama harus benar ya. Ibu-ibu dan buya-buya yang dirahmati Allah, umi-umi ya, kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang sudah dibuka kemerdekaannya sejak beliau diutus. Pendidikan utama. Kemudian kita juga berkiprah di sosial ya, kita mesti sebagai muslimah itu bagaimana di sosial. Penting banget adanya Perwati ini, adanya gerakan yang lain ya, termasuk ada Aisyah, ada Muslimat, ada yang lain. Itu tentu adalah kiprah wanita yang cerdas ya. Sebagai wanita maka harus cerdas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga yang lain, politik. Nah, ini yang sering kita kurang ya di dalam kontribusi kita di dalam berpolitik. Saya pun ketika diminta untuk ikut partai ya, saya pernah itu ada datang Kiai Bukhari yang waktu itu jadi DPR di PKS. Ada juga yang lain dari PAN, ada juga yang lain dari PKB. Pada membujuk saya untuk ikut duduk di DPR. Tapi saya juga enggak mau karena rasanya kok enggak pas gitu. Rasanya hati saya belum bisa untuk terjun di politik. Nah, padahal wanita-wanita hebat, maaf, yang duduk di kementerian seperti Ibu Mulyani, seperti Ibu yang lain, Ibu umi-umi yang lain, ya ibu-ibu yang lain. Nah, itu memiliki kontribusi yang luar biasa. Bahkan ada satu negara yang wali kotanya itu juga dari muslimah. Ada beberapa negara ya, termasuk kalau di Inggris itu ya ada siapa yang terkenal sudah seto ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah kita semua paham bahwa wanita tidak harus hanya menjadi konco wingking, tetapi wanita mesti harus banyak berperan. Nah, bagaimana di ekonomi? Jelas banyak banget ya. Ini biasanya marketplace ya. Kalau sekarang ini penjualan lewat media sosial ya. Nah, ekonomi penting banget. Ibu-ibu maaf ya kalau saya itu sering pergi ke luar negeri, alhamdulillah diberikan Allah ya anugerah. Saya kemarin habis dari Jepang ya. Nah, bagaimana di Jepang? Negara yang mungkin pengamalan agamanya bahkan banyak terkenal tidak beragama. Tetapi Jepang bisa maju. Kenapa bisa maju? Karena satu, ekonominya jalan. Nah, sebetulnya berawal dari budaya satu hadis Rasulullah. Apa? Al-haya'u minal iman.
Malu adalah sebagian dari iman. Saya belajar kemarin 10 hari di Jepang. Kenapa di Jepang bisa maju? Karena menerapkan satu hadis. Hanya malu saja. Malu kenapa? Kalau ada karyawan pulang duluan mendului bosnya, malu. Bosnya pun begitu. Malu kalau mendahului anak buahnya. Nah, begitu. Ibu-ibu dan jamaah Zumiyah yang 1 dirahmati menit Allah. lagi, Bunda. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya materi gampang. Nanti Ya, bisa dianu. ya. Intinya adalah bagaimana kita berperan, ya. Kemudian juga bagaimana kita berkontribusi di kebudayaan. Karena itu maka bagaimana kita sebagai seorang wanita harus malu kalau tidak disiplin, malu tidak belajar, malu tidak pinter, malu tidak taat beragama, malu, 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 dan malu. Nah, karena itu maka di kebudayaan pun begitu, ya, bagaimana kita aktif di dalam budaya. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah, ya, Bu Banun, kita bagaimana berikan Ya. tambahan waktu buat narasumber kita yang luar Oh. biasa pada pagi ini, Bu Banun. Barang Ya, 5 ya, menit siap, Bunda. Nanti tanya jawabnya yang dikurangi, Ji. yang dikurangi. Ya. Nggih, Moga Luar lanjut, biasa Bunda. nih narasumber kita pagi hari ini dari Jawa Tengah. Saja, moga dilanjut 5 menit lagi. Nggih, matur nuwun, ya. Jadi lebih pada bagaimana kita ke depan mengisi kemerdekaan, ya. Nah, kita mesti sadar bahwa kemerdekaan ini harus diisi. Kemerdekaan ini harus diteruskan, harus dilanjutkan. Bagaimana Indonesia mau menjadi negara emas, negara maju di tahun 2045. Nah, karena itu maka kita, tulang punggung wanita, adalah bagian dari untuk sadar dan terus berpartisipasi, baik itu di pendidikan, baik itu di kesehatan, ya. Kami di Muhammadiyah Jawa Tengah itu memiliki 53 rumah sakit se-Jawa Tengah. Yang 9 itu milik Aisyah, yang 42 itu milik Muhammadiyah. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ayo kita. Pendidikan yang lain juga. Kita ada sekolah-sekolah, ada pondok pesantren ya, tadi sudah disebutkan Bu Banun, kami membangun pesantren tahfidz. Kenapa tahfidz? Karena Al-Quran itu harus ditadaburi, karena Al-Quran itu harus dipahami apa maksud Allah menciptakan Al-Quran. Dan Al-Quran itu baru 30% ilmu Allah. Sedangkan ilmu Allah ini luas banget. Karena itu maka kita mesti harus paham. Karena itu maka kita harus kembangkan juga keterampilan. Dan utamanya adalah belajar Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu sudah meliputi seluruh ilmu pengetahuan. Kita penting tadabbur Al-Quran. Kemudian juga adalah membangun jaringan, ya, jamaah perwati, jamaah-jamaah yang lain. Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah, saya kira banyak hal peran yang harus kita kembangkan mengisi kemerdekaan. Jangan hanya leha-leha, ya, artinya kesadaran itu yang penting, kesadaran kita terus sadar dan kemudian kembangkan. Kemudian juga belajar serta berkontribusi di dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kita akan menjadi negara sehat, bagaimana kita akan menjadi negara maju, bagaimana kita, maka terus kita mesti berperan aktif, ya, berperan aktif di dalam semuanya. Nah, di dalam perjuangan fisik tentu kita bagaimana Sayyidatuna Khadijah yang kaya raya, beliau meninggal bahkan tidak punya kain kafan karena seluruh hartanya disumbangkan untuk perjuangan Islam, mendukung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendukung Islam yang harus maju hingga kini, dan negara Arab, negara saat itu yang hingga Islam saat ini tetap insya Allah akan menjadi agama yang terbanyak di dunia. Ya. Amin. Sekarang ini sudah posisi di yang kedua dan insya Allah akan menjadi yang nomor 1. Ya, saya kira itu karena waktunya, monggo dilanjut dengan mungkin ada diskusi, ya. Ibu-ibu Terima yang dirahmati kasih Allah. Umi, Ustazah Dr. Maldiah MKes. Masya Allah.
dalam waktu yang sangat singkat, banyak mutiara hikmah yang disampaikan. Dan untuk lebih memahamkan, dipersilahkan kepada Buya, Umi, seluruhnya yang mengikuti Zoom meeting ini untuk mengajukan pertanyaan melalui chat ya, sehingga nanti akan kami bacakan chatnya. Jika nanti di dalam chat tidak ada yang bertanya, kami persilahkan raise hand. Dipersilahkan monggo Umi untuk mengajukan chatnya. Ya, ini sudah ada pertanyaan Ustazah dari Bu Nur Intan Rahmawati, kebetulan dari Jawa Tengah. Wanita, terutama ibu, mendapatkan kemuliaan dengan diletakkan surga di telapak kaki ibu. Mohon berikan tiap pendidik yang wajib diberikan kepada anak perempuan kita, supaya ketika dia dewasa menjadi istri solihah dan ibu yang memang pantas ada surga di telapak kaki ibu. Iya. Ya. Pertanyaan yang luar biasa ya, bagus pertanyaannya, mengajak kepada kita semua bagaimana menjadi wanita solihah yang di bawahnya memiliki surga, di kakinya dimiliki surga. Nah, yang pertama adalah apa? Bertauhid secara benar, ya, mengajarkan kepada seluruh anak-anak kita, keturunan kita bertauhid secara benar. Bagaimana tauhid secara benar? Maka yang pertama adalah tauhid ilahiyah. Kita pahami ketika beribadah dalam bentuk apapun, maka harus lillah. Ya, ibadah itu kan tidak hanya sholat. Ibadah itu ya zakat, ya sodako, ya puasa, ya senyum kepada tetangga, menjamu tamu, berbaik sangka, dan yang lain, berakhlakul karimah. Ya. Nah, itu lillah, hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Itu tauhid ilahiyah. Kemudian tauhid rububiyah, bagaimana rububiyah? Kita diciptakan oleh Allah. Allah itu apa? Ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Muhaimin. Kita yakin bahwa kita ini dipelihara oleh Allah. Karena itu tidak harus bersikap khawatir, tidak boleh ya, tidak boleh khawatir. Karena yakin Allah itu sudah menciptakan kita, juga memelihara kita, juga menjadikan kita berubah, menjadi kita lebih baik, ya itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu tauhid rububiyah. Yakin bahwa kita ini dipelihara oleh Allah. Tidak usah khawatir kita akan bagaimana. Maka lakukan aja yang benar ya. Allah memelihara kita, sudah menciptakan. Allah pun memberi jaminan kita untuk memberi rizki. Untuk itu maka berbagi terus. Seperti umatnya Nabi Musa itu ketika ingin kaya, kata Allah diberikan satu tahun saja, tapi kemudian 1 tahun kok nggak hilang kekayaannya. Karena apa? Karena dia berbagi terus ya. Maka berbagi ilmu, berbagi sodako, berbagi rizki dan lain-lain. Berbagi senyum juga ya, karena senyum kita yang kayaknya itu tidak perlu modal, itu akan menambah ilmu 6 menit. Sedangkan kalau kita marah, akan mengurangi umur kita berapa? 6 jam. Lah ngeri. Tuh, karena itu maka kenapa? Senyum itu penting. Nah, kemudian tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita memahami asmaul husna? Janjinya kalau kita mengamalkan asmaul husna, maka kita akan masuk surga ya, dalam hadis. Nah, karena itu maka penting banget kita paham apa artinya ya Rahman. Ya Rahman itu adalah kasih sayang. Kalau kita menyayangi sesama ya. Nah, penting banget pengamalannya bagaimana? Tidak peduli dia perwati, tidak peduli dia Aisyah, tidak peduli dia muslimah, maka kita harus sayang semuanya. Kepada yang lain umat saja kita harus sayang. Tidak ada perbedaan di dalam kedudukan di mata Allah. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Ini dalam bahasa Ar-Rahman saja. Masih yang lain ya, ya Musawwir, ya Jabar, ya Kohar ya. Maka kita pahami, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
sebagai seorang direktur misalkan, maka bagaimana menerapkan ya musawir? Harus paham dari karyawan 0 sampai nanti kepada dia pensiun, harus dipikirkan kesejahteraannya. Nah itu, kita menjadi tangan-tangan itu ya, meneruskan apa arti kata. Nah, yang terpenting lagi adalah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Apa arti rahmatan lil alamin? Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu adalah membuat nyaman. Maka apapun perbedaannya kita tidak perlu besar-besarkan. Adalah kenyamanan. Karena tadi kuncinya adalah bahagia. Nah, membuat nyaman semuanya. Kemudian berakhlakul karimah. Bagaimana akhlak yang benar? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Karena itu maka wajib bagi kita untuk tadabur Al-Quran. Tidak hanya menghafal, tetapi mengamalkan. Tetapi mengerti maksud Allah. Kenapa Allah ciptakan Al-Quran? Ya, itu jawabannya masih panjang banget. Nanti tapi waktunya kita ke pertanyaan yang lain. Ya, Mudah-mudahan yang bertanya sudah puas ya. Ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu Ya. Waalaikumsalam. Monggo. Sulsel Bu. J. Selatan, Silakan. Purwati, Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Silakan. Saya langsung. ada cerita Sulawesi Selatan. Iya Bu. Mau jadi mantunya orang Sulawesi Selatan nggak jadi. Ya, Lanjut, alhamdulillah. monggo silakan. Silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Bu Haji Adila. Adlia, Ketua Purwati Sulsel. Menarik apa yang disampaikan Ibu Dokter. Yang saya tanggapin terkait dengan peran muslimah. Memang perempuan memang sudah tidak diragukan lagi, apalagi dalam hadis Rasulullah bersabda walahunna mislullahi alaihinna bil ma'ruf. Para perempuan berkesempatan secara ma'ruf. Tapi biasanya Ibu, laki-laki ini yang petinggi-petinggi, terutama di Kementerian Agama itu yang masih memarginalkan perempuan, maksudnya diskriminasinya perempuan masih sangat minim. Padahal potensi perempuan itu kalau diberikan kesempatan, alhamdulillah tidak kalah dari laki-laki. Buktinya saya, Ibu, saya pernah jadi 12 tahun kepala kantor Kementerian Agama. Sekarang setelah saya pensiun, sudah tidak ada lagi yang menggantikan saya. Posisi perempuan sudah tidak diperhitungkan lagi, padahal banyak yang potensi, yang doktor, ada yang profesor, tapi saya tidak tahu, makanya kita perempuan memang potensi kita bagus, cuma bagi laki-laki ini yang tidak memberikan peluang besar pada perempuan, itu Bu ya. Jadi saya juga dosen Unismu Bu, dosen LB. Diringkaskan Ibu. Saya dosen LB Pertanyaannya. Makassar. Diringkaskan. Itu Bu ya, jadi itu saya ingin bagaimana caranya memberikan memberikan motif pada bapak-bapak itu bisa perempuan bisa diperhitungkan lah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bu Aldila. Masya Allah luar biasa. Bagaimana kita memperjuangkan emansipasi wanita ya yang dimulai oleh Ibunda Kartini. Bagaimana kita mesti, ya itu tadi, kita harus kuat, harus pinter, harus cerdas supaya wanita ini diperhitungkan. Maaf, di Jawa Tengah ada Masjid Agung Jawa Tengah ya. Itu pertama wanita yang ikut di dalam ngisi kajian, alhamdulillah saya diikutkan. Nah, saya juga tidak tahu awalnya kenapa kok bisa seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana kita tidak usah menonjolkan diri, tidak usah juga menuntut kita ini harus bagaimana, tapi pokoknya bekali diri aja, ya, bekali diri untuk bisa bersama sejajar dengan laki-laki, itu aja. Pentingnya di situ. Karena apa? Mau ngoyo-ngoyo bagaimana kita ya masih dipandang sebelah mata oleh kaum Adam, ya. Nah itu, maka harus bersyukur saja. Bersyukur saja diciptakan Allah menjadi wanita. Kuati keluarga kita, kuati tetangga kita, kuati daerah kita, selanjutnya kita kuatkan Indonesia. Walaupun tidak dalam peran menjadi DPR misalnya, menjadi eksekutif misalnya, tapi tetap aja berjuang, itu saja. Supaya tidak frustasi. Kalau kita terus menuntut untuk, piye yo cara nih, bagaimana caranya kita bisa diakui, ya toh? Nah susah, karena banyak jumlah wanita, sementara wanita-wanita yang unggul itu belum sejajar dengan jumlah pria.
Karena Allah juga ciptakan bahwa laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Takdir wanita menjadi pendamping itu harus dipahami itu. Dan kalau misalkan kita belum diakui oleh kaum Hawa, ya enggak apa-apa, udah terus aja berjuang gitu ya. Itu aja sih kayaknya jawaban saya. Mudah-mudahan menjadi satu motivasi bahwa kita penting di hadapan Allah. Kita diakui Amin. oleh Allah menjadi wanita muslimah sejati yang Amin. bisa Terima terus kasih. mengisi kemerdekaan. Amin. Itu jawabannya, mudah-mudahan puas Ya, yang tanya terima ya. kasih Umi. Nggih, matur nuwun nggih. Selanjutnya barangkali Ya, ada Umi, silakan masih ada satu pertanyaan lagi ya. Kita masih sisa waktu 5 menit ke depan. Dipersilahkan raise hand atau itu mencatat. tadi ada pertanyaan. Mohon yang lain segera mengisi daftar hadir nggih. Ini ada mohon penjelasan, ada pertanyaan dari Bunda benar nih. Mohon penjelasan baca Al-Quran dibaca sebanyak-banyaknya satu hari bisa 30 juz tanpa mempelajari artinya. Lebih baik mana? Khatam 1 atau 2 juz tapi mempelajari artinya. Pahala mana yang paling banyak? Insya Allah. Monggo. Oh iya. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Iya, membaca Al-Quran yang grotal gratul. Artinya apa? Sedang belajar saja, Allah lipatkan dengan 2 pahala. Apalagi yang sudah bagus. Apalagi dengan mengamalkan. Apalagi dengan mengerti isinya. Itu akan lebih bagus lagi. Pahalanya bahkan berlipat. Kalau di hari biasa itu bisa 10 kali lipat. Kalau di Ramadan bisa 70 kali lipat. Baca tok loh, baru baca tok. Nah, bagus mana? Ya, terserah panjenengan mau pilih yang mana. Iya, mau pilih yang mana karena Allah sudah memberikan jawabannya. Bagus mana? Belajar baca tok saja itu sudah berpahala banyak. Masih lagi meregenerasi sel-sel kita yang rusak. Tahu ceritanya Presiden kita Habibie? Bagaimana beliau ingin jadi juara 1. Ketika beliau juara 3 terus, tapi juara 1-nya adalah teman-teman justru yang dari Yahudi. Ya. Habibie itu penasaran. Kenapa dia juara 3 terus? Nah, ketika bertanya sama temennya, ternyata apa jawabannya? Lama sekali nggak dijawab, soalnya takut. Ternyata jawabannya adalah yang pertama, bangun pagi jam 3. Dia tidak yakin kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak iman kepada Allah, tapi yakin bahwa Al-Quran itu firman Allah yang benar isinya dan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, bahkan apapun ada di dalam Al-Quran. Ya, termasuk Lailatul Qadar bahkan sudah bisa dibuktikan, termasuk penciptaan manusia semuanya bisa dibuktikan dalam Al-Quran. Karena itu mengaji Al-Quran, ya itu sampai Habibie merasa apa? Merasa ya Allah ya Rob, kok aku yang Muslim kok nggak belajar Al-Quran, sedangkan Yahudi itu mengamalkan Al-Quran. Nah, dia juara 1 terus. Begitu Habibie mulai mandi pagi jam 3, pakai wangi-wangian, berpakaian benar, itu ngaji Quran, ya setelah itu ngaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan benar, Habibie jadi juara 1. Nah, itulah bukti bahwa keutamaan Al-Quran. Nah, lebih baik mana? Monggo. Belajar juga bagus ya. Syukur-syukur bisa dengan metode tamyiz. Ya, belajar Al-Qur'annya langsung mengerti nahwu sorofnya, langsung paham bacaannya, langsung syukur-syukur ya. Nah, bagus dengan metode tamyiz. Setengah tahun insya Allah nanti akan lebih mudah. Bacanya pinter. Nah, ada teman saya sudah usia waktu itu 47 tahun. Menghafal Al-Quran. 3 tahun hafal 30 juz. Ya. Anak-anak kami program 2 tahun hafal 30 juz. Nah, kami tidak hanya hafal, tapi rasakan bacaannya. Rasakan bacaannya. Ketika kita baca Al-Quran sesungguhnya sedang apa? Sedang berbicara dengan Allah. Sedang bercanda dengan Allah. Sedang bermesra dengan Allah. Itu. Santri-santri kami yang mengalami hambatan misalkan.
Bu, saya hafalannya susah. Jangan dianggap sebagai beban, tapi bahagia bercengkerama dengan Allah. Bahagia berbicara dengan Allah. Bahagia bermesra dengan Allah. Karena lafal-lafal Al-Quran itu mempunyai energi yang luar biasa. Ya, banyak santri-santri kami yang kemudian mengatakan, wah Bu, saya sudah nggak lagi merasa beban. Saya sudah senang, saya sudah paham. Nanti hafalan-hafalan itu cepat. Dan pemahaman-pemahaman pun benar. Nah, rasakan. Ketika kita sholat juga rasakan. Yang terpenting di situ. Jangan memburu. Wah, kudu hafal cepat. Kudu ini. Enggak, tapi rasakan. Rasakan. Gitu ya. Itu jawaban saya. Mana pilihannya, monggo masing-masing punya pilihan yang terbaik. Karena masing-masing menyesuaikan waktunya. Oke. Masya Allah, Iya. luar biasa. Semoga jawabannya memuaskan. Mas Ini Kanje yang Umi. tanya. Ya, waktu terus berlalu dan sudah kita lalui. Akhirnya tanya jawab sudah dicukupkan. Bunda-bunda akan sedikit saya ringkaskan materi dari. Sebelum saya diringkas, Oh ya, saya akhiri dulu aja ya, Bu. oh ya, Ya. monggo. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjumpaan kita yang karena waktu tidak bisa berlanjut dan karena waktu dibatasi, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang pertama. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kita jadi tambah paham Al-Quran, jadi diberikan wawasan yang luas oleh Allah, memahami Al-Quran ya. Dan selanjutnya kita juga bisa memahami ilmu-ilmu Allah yang lain. Karena ilmu Allah itu luar biasa luasnya, banyaknya. Dan kita harus terus belajar. Mudah-mudahan keberkahan yang ada, kita menjadi tambah takwa, tambah iman, tambah terus bisa berkreasi, berperan di dalam mengisi kemerdekaan, khususnya kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama wabarakatuh. kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih, Bu narasumber yang Umi. luar biasa. Ya. Terima kasih Umi Ustazah Dr. Maldiah MKS. Sungguh saya tuh sampai sesak nafas. Begitu banyak mutiara yang terhamburkan pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Masya Allah, wanita kiprahnya di dalam masyarakat harus memiliki kontribusi yang sangat mendidik. Kontribusi yang utama adalah sebagai pendidik di segala bidang, yaitu di bidang pendidikan terutama adalah pendidikan agama. Kemudian di kegiatan sosial, wanita itu harus cerdas, juga tahu diri. Kemudian di bidang politik ini, kita juga tidak boleh mengatakan, menafikan bahwa wanita tidak boleh berpolitik atau muslimah tidak boleh berpolitik, karena ketika wanita muslimah paham akan politik dan diberikan kesempatan untuk berkiprah di dalam pemerintahan, disitulah muslimah akan mengambil perannya secara tepat. Kemudian secara ekonomi diharapkan juga wanita mempunyai kreativitas untuk mandiri secara ekonomi sesuai batas-batas dari kewajiban sebagai wanita muslimah. Kemudian secara budaya juga sebetulnya wanita mempunyai suatu kewajiban untuk membudayakan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada putra-putrinya. Selanjutnya, wanita sebagai yang memiliki surga di telapak kakinya ini membutuhkan sebuah syarat, yaitu tauhid yang benar. Ada dua tauhid tadi yang disampaikan oleh Ustazah. Semoga kita bisa memahami dan terus bertauhid. Dasar tauhid kita adalah Al-Quran dan hadis. Dalam setiap gerak kita, dalam setiap pikiran kita, tidak boleh keluar dari garis, yaitu Al-Quran dan hadis. Sehingga wanita dalam berkiprah di dalam masyarakat, landasan geraknya dalam bermuamalah yaitu Al-Quran dan hadis. Di sini jelas bahwa Al-Quran wajib ditadaburi dan dikuasai oleh setiap wanita muslimah.
tidak pandang bulu. Seberapapun kemampuan kita untuk mengenal Al-Quran, lanjutkan. Dan kita pastinya sebagai manusia tidak pernah puas untuk menangguh ilmu. Tadi awalnya kita hanya sekedar membaca gradul-gradul istilahnya, kemudian kita akan meningkatkan menjadi lebih lancar, kemudian kita juga tidak puas. Itulah sifat dasar manusia untuk kebaikan, tetapi kita akan meningkatkan terus belajar dengan tamyiz. Melalui tamyiz kita akan tahu artinya. Kemudian setelah itu kita akan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, ini sungguh indah sekali. Semoga Perwati seluruhnya di seluruh Indonesia mampu menjadi muslimah sebagai penggerak ya untuk kemajuan negeri ini melalui juga belajar IT yang tidak bisa kita nafikan karena zamannya memang sedang berada, kita ada di situ. Demikian Bunda Umi, Buya yang saya hormati, beberapa materi pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Umi Hajah Dr. Mardiah MKS. Masya Allah luar biasa. Ini alhamdulillah sekali kita bisa mendengarkan tausiahnya. Semoga di lain kesempatan masih ada waktu untuk menyampaikan materi yang lain. Waktu terus bergerak dan sampailah kita pada kegiatan berikutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Umi Nur Baroroh yang bertugas untuk membacakan doa sebagai penutup kegiatan acara ini, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salamatan fiddin, wa afiyatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa najata minan nar, wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi ini kami keluarga besar Perwati memohon rahmat dan hidayah-Mu, ya Allah, dalam mengemban tugas untuk mencetak generasi yang handal dalam meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah Perwati ini sebagai pencetak generasi menuju generasi emas yang akan datang, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, serta dosa para kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, Engkau mengabulkan segala dosa. Kabulkanlah doa-doa kami. Kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa yang telah disampaikan oleh Umi Nur Barorah, berarti selesai sudah tugas saya, Banun Sri Haksasi, sebagai Ketua Perwati Daerah Jawa Tengah. Untuk itu, Buya, Umi yang saya hormati, saya menyadari banyak kekurangan pada diri saya, baik di awal sampai penutupan ini. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Manusia tidak ada yang sempurna. Saya berusaha untuk terus belajar dan berusaha untuk terus menyempurnakan diri. Hanya Allah yang maha sempurna. Demikian umi-umi yang saya hormati. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada panitia, yaitu Umi Darni, untuk dilanjutkan pada acara lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas segala kesempatan yang diberikan kepada Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darni. Alhamdulillah. Sebelum itu selanjutnya kita serahkan kepada Umi Lenggogeni untuk memutar berpres pada ini. Assalamualaikum Bu Ketum, mohon maaf saya pamit, mau ada acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darni, sebelum acara pemutaran spin wheel, pemberian piagam penghargaan dulu kepada narasumber kita sebagai ucapan terima kasih. Kita lanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada penceramah kita, kepada Ibu Ketua, dipersilakan. Baik, Bu Lenggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilkan piagam kita. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber kita pagi hari ini yang telah membagikan ilmunya kepada kita bersama yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua menjadikan inspirasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas diri, terutama kualitas organisasi. Bu narasumber Mukmardiah, kami berikan piagam penghargaan sebagai rasa hormat dan terima kasih kami dari pimpinan pusat Perwati secara keseluruhan, juga dari daerah yang telah mengikuti tauziah dari Ibu pada pagi hari ini dari 15 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Seribu, dan Kalimantan Timur yang telah menerima tauziah dari Ibu Mardiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat adanya dan mungkin selanjutnya kita akan bisa bekerja sama kembali. Mohon diterima piagam penghargaan ini secara simbolis. Nanti akan kami sampaikan melalui Bu Banin, Bu Banun.
ke Ya, kantor Ibu. terima kasih Ibu Ketum yang sudah memberikan penghargaan kepada saya. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi banyak kekurangan, banyak apa yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatian, segala apresiasi yang diberikan kepada kami. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Matur nuwun. Terima Assalamualaikum. kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Lenggo untuk spin wheel. Iya, terima kasih Ibu. Untuk spin wheel, saya akan putarkan spin wheel dari yang hadir. Ada 43 orang yang mengisi daftar hadir. Sebentar saya share screen dulu. Spin wheel-nya udah terlihatkah Ibu-Ibu? Belum, udah. Udah ya. Oke, dalam hitungan ketiga saya akan putar spin wheel-nya. 1, 2, 3. Iya, selamat kepada Ibu Hajah Karmila. Ibu Hajah Karmila masih ada di Zoom. Carmila dari Sulawesi Selatan. Masih ada di Zoom kah Ibu? Ibu Hajah Karmila? Tadi ada, saya rasa, tapi dia lagi ceramah juga. Oh, Nah, itu dia tuh. Tuh, dia lagi. Oke. oke. Ya, sekali lagi selamat kepada Ibu Hajah Karmila. Tidak ada di Zoom, Bu. Hah? Tidak adakah? Yang Tidak ada di keluar. daftar hadir ini. yang barusan nampak tadi itu siapa? Coba saya. Fatmawati tadi. Oh, maaf. Iya, iya ini Ibu nggak ada ya? Ibu Karmilanya mungkin sudah keluar ya tadi ya? Keluar. Oke. Ulang lagi. Skip. Oke, kita skip. Saya akan putar kembali untuk spin wheel yang pertama. Selamat kepada Ibu Sulasmiwati. Ibu Sulasmi masih adakah? Bu Sulasmi. Ada juga di Zoom tidak ada. Bu Lasmi? Bu Lasmi ada ya? Ini Bu Lasmi DKI bukan ya? Ya, Sulasmiwati. Sulasmiwati ya. Masih ada sih tapi masih di mute ini Ibu. Ibu Lasmi masih di Zoom? Iya, masih ada nih. Masih ada tapi nggak ada suaranya. Oke. Gimana Ibu? Ya, ada itu tapi di mute nih. Iya. Lanjut. Oke, berarti ini yang pertama ya? Atau gimana nih? Tidak ada suaranya? Ada ya? Siap. Ya, Pak Oke. Lenggo, Ya Ibu. anu aja diputar ulang aja lagi untuk yang lain. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Izin Lasmi. nanti Sama-sama. nyuwun izin sebentar, tadi ada kuis yang dari saya 3 itu ada pertanyaan siapa yang dapat hadiah. Nanti saya mohon diberi waktu itu aja. Ya. Ada. Monggo dilanjut siap, yang ini Ibu. dulu. Tadi Bu Nur Intan jawabannya betul 1. Kalau yang lain ini dalam chat saya belum ada karena jawabannya. Oh, yang Pak ini kalau lihat di apa rekaman Ya. ini yang juara 1 untuk Ibunda Kartini Lia Hadiani. Iya, Nanti Lia. diminta nomor rekeningnya. Lia dari Jawa Kemudian Barat. Lia ya. Handi dari Jawa Barat yang tanggal 21. Oke. Oke. Kemudian yang jawab pertanyaan Mufasir itu kok salah semua ya? Salah semua. Tadi ada yang Hafsoh sebentar. Saya cari. Ini yang Hafsoh, yang jawab Hafsoh. Kalau yang jawab ketiga itu Bu Inggar. Bu Inggar. Ya, yang jawab pertanyaan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ya yang Hafsoh kok Nufsoh pada salah. Ada yang Hafsoh.
tadi. Kayaknya ada. Sebentar, tak cari lagi. Tapi Barangkali. itu dijawabnya kalau nggak salah setelah apa Oh, setelah Ustazah. saya jawab ya? Iya. Oh, berarti salah ya. Dapat Ini ada. Oh iya, Bu Banun jawab Abso juga mungkin setelah saya jawab ya. Boleh. Nggih, Bu Banun. Nggih. Silakan Monggo. saja Ibu narasumber, apakah memberikan semangat walaupun Iya, boleh, boleh. Nggih. Nggih, Ada nanti Ibu disampaikan Nadia. pada Bu Lia, Bu Inggar sama Bu Banun ya. Nanti Iya. Saya nanti enggak usah, mintakan nomor Bunda. rekening. Saya Iya. enggak usah, Siap. wong saya yang Oh, tadi ngoten. Nggih, nggih. menyampaikan. Putus-putus. Gitu. Iya, teman Bu Intan tadi juga menjawab, tapi mungkin tidak nomor Nggih. 1 tadi Nggih. tentang Ibu Kartini ya. Nggih. Nggih, enggak apa-apa, nanti disampaikan 2 orang atau 3 orang ya. Tadi Bu Lia Ya, sama Bu Inggar ya. Nanti Inggar. diminta nomor rekening. Baik, Nggih. Ustaz. Matur nuwun. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Iya, untuk spin wheel Yang enggak jawab dikirim lewat rekening juga enggak apa-apa Bu Mardia. ya, silakan makasih banyak dilanjut. Ibu Mardia. Oke, berarti tadi Ibu Lasmi dikembalikan, kita akan ulang kembali. 1, 2, 3. Iya, Ibu Darni Sirun. Selamat Ya, kepada Ibu Darni Sirun. ya terima kasih. Diputar lagi aja Mbak Bu Umi. Oke, Dikembalikan aja. terima kasih banyak Ibu. Kita ulang kembali ya. 1, 2, 3. Aduh, oh. Iya, Oh, selamat kepada Ibu Heni Marlina. Masih ya, adakah di Zoom? ada Bu Heni dari Sulawesi Utara. Baik, kita akan putar untuk spin wheel yang kedua. Kedua. 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Ibu Siti Zahra. Ibu Siti Zahra, apakah masih ada Ada di? Bu, ada. Ada Iya. Siti Zahra. Ya, Oke, makasih ya. Bu. Ya. Oke, sebentar. Saya mau foto dulu. Takut hilang. Maaf. Oke. Oke, kita putar untuk spin wheel yang ketiga. 1, 2, 3. Iya. Setio Selamat Wardani kepada Ibu Setio Wardani. di Masih Depok. adakah? Ibu Setio Wardani masih adakah? Masih ada Masih beliau itu itu. Bun, masih. Oke, selamat kepada Ibu Setio Wardani. Maaf. Ya. Baik, ibu-ibu, umi-umi semua, alhamdulillah kita sudah ada 3 pemenang spin wheel. Selamat untuk ketiga pemenang. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Darni Sirun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pemenangnya udah 3 orang. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada Umi Lenggor ini yang telah menyampaikan hasil door prize dengan spin pada pagi ini. Bagi Umi dan Buya yang beruntung pagi ini, kami ucapkan selamat, semoga bermanfaat. Hadirin majelis taklim yang kami banggakan, terima kasih Ketua Banun Sri Hartati MPD yang telah memandu acara Safari Dakwah dengan baik. Terima kasih pada Umi Panitia Laksana dari daerah. Semoga tausiah pagi ini menjadi awal amal ibadah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
Saya sebagai pengantar pengajian pagi ini mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Marilah tertutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Tapi sebelumnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atur Bunda, panitia Bu Ketum, dan seluruh Jangan jajarannya. Tidak ada di antara kita. Kalaulah umur kita panjang, wallahu waliyu taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang hadir. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai pada hari ini. Terima kasih kepada pimpinan daerah yang telah membawa jamaah PD dan PC-nya. Tadi saya sebutkan dari DKI. Terima kasih sudah membawa jamaah PD dan PC-nya, juga Banten. Terima kasih Jawa Barat juga